Bisa disimpulkan kalau Superleggera punya spek yang jauh di atas Panigale V4R, jauh banget. Pernah kepikir nggak Superbike 1000cc bobotnya di bawah 160 kg? Kalau ngerasa ini hanya angan-angan dan terkesan mustahil, ternyata Ducati mampu mewujudkannya dengan kehadiran Superleggera. Superleggera dikonsep sebagai superbike paling ringan yang pernah ada. Nama Superleggera sendiri diambil dari bahasa Italia yang kalau dalam bahasa Inggris memiliki arti super light, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sangat ringan, super legera, super kencang, super mantap, dan super mahal. Selain ringan, Superbike ini juga punya keistimewaan lain, yaitu diproduksi dalam jumlah terbatas, hanya 500 unit saja di setiap generasinya. Dan selama ini sudah ada sekitar 3 generasi Superleggera yang pernah dibuat, yaitu yang pertama dibuat di tahun 2014, yang diberi nama Superleggera 1199. Lalu kembali dibuat di tahun 2016 dengan menyandang nama Superleggera 1299. Popularitas Superleggera sempat turun di beberapa tahun terakhir ini karena memang lama tidak dibuat versi terbarunya, bahkan Superleggera sempat kalah populer dengan Panigale V4R yang dipakai di kejuaraan World Superbike. Sampai akhirnya nama Superleggera kembali melambung setelah Ducati mengeluarkan versi terbarunya di tahun 2020 dengan menyandang nama Superleggera V4 yang punya bobot kosong mencapai 159 kg, 13 kg lebih ringan dari Panigale V4R. Dan bahkan kalau melepas semua komponen street legal seperti bracket plat nomor, spion, dan catalytic converter, bobotnya bisa turun lagi sampai 152 kg. Gile cuy, absurd nggak tuh? Superbike 998cc, tenaga bisa tembus 234 horsepower di 15.500 rpm dengan bobot yang hanya 150-an kilogram saja. Ini motor berasa terbang gak sih kalau dibawa? Bahkan ini bobotnya lebih ringan dari motor 250cc. Gokil nggak tuh? Hal yang membuat motor ini bisa sangat ringan adalah penggunaan material yang berbahan full karbon, mulai dari fairing, winglet, sasis, swing arm, subframe, sampai velg semua pakai karbon komposit, dan dikombinasikan dengan komponen lain berbahan titanium seperti jeroan mesin, knalpot, baut bodi, baut mesin, itu semua pakai titanium. Jadi cukup masuk akal kalau bobotnya bisa seringan itu. Dan kalau secara garis desain, motor ini sebenarnya mirip seperti Panigale V4R, karena bisa dibilang Superleggera adalah versi istimewa dari Panigale V4R. Mungkin perbedaan paling mencolok ada di bagian winglet, di mana Superleggera V4 memiliki tambahan aero winglet di bagian bawah yang terinspirasi dari winglet Desmosed GP16. Dan ini fungsinya bukan cuma buat bergayaan doang cuy, juga bukan buat bawa belanjaan dari pasar. Tapi fungsinya adalah memberikan downforce sebesar 50% ketika motor ini digeber sampai 270 km per jam, yang bisa memberikan daya tekan dan berfungsi mencegah terjadinya wheelie yang tidak diinginkan saat digeber dalam kecepatan tinggi. Mengingat motor ini yang luar biasa absurd bobotnya, dan aero winglet ini fungsinya memang sangat penting di motor ini. Sedangkan untuk masalah harga, motor ini dibanderol dengan harga yang bikin sangat puyeng, yaitu di angka sekitar 89.999 euro, atau dibulatkan aja lah ya, jadi 90.000 euro. Dan kalau dikurskan ke rupiah, jadi sekitar 1,4 miliar. Tapi kalau di sini jangan harap dapat harga segitu ya, pasti harganya jauh lebih di atasnya. Katanya kalau di sini bisa tembus sampai 5M. Dan denger-dengar kalau gak salah ada 3 unit di Indonesia. Salah satunya yang saya tahu ya punyanya Sultan Kang Doni Salmanan. Mantap. Oke, dari spek yang saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan kalau Superleggera punya spek yang jauh di atas Panigale V4R. Jauh banget. Dan ini memunculkan pertanyaan di beberapa komentar di video saya. Kenapa kok tim Ducati gak pakai Superleggera V4 aja buat di WSBK? Nah, saya akan mencoba membahas pertanyaan ini dengan mereferensi dari buku regulasi World Superbike 2021 yang dirilis oleh FIM dan akan kita cocokkan dengan spesifikasi Superleggera V4 yang sudah saya sebutkan tadi. Perlu digarisbawahi, pembahasan ini bersifat pure analisa pribadi,
Jadi kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Oke, kenapa Ducati tidak menggunakan Superleggera V4 di WSBK? Dalam balapan WSBK, ada regulasi atau peraturan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bobot minimum. Bobot minimum WSBK adalah 168 kg. Bobot ini sudah termasuk cairan yang artinya adalah bobot basah dan tidak boleh lebih ringan dari angka yang sudah ditetapkan. Nah, di sini Superleggera bobot kosongnya 159 kg dan kalau dilucuti komponen state legalnya bisa turun jadi 152 kg. Dan ini adalah bobot kering, sedangkan Ducati sendiri tidak menyebutkan berapa bobot basahnya. Jadi kita kira-kira aja ya pakai hitungan kasar. Kalau bobot basahnya ya sekitar mungkin 165 sampai 168 kg. Jadi kita anggap aja harusnya Superleggera V4 lolos peraturan ini. Oke, lanjut. Dalam World Superbike ada istilah yang namanya motor homologasi, yang artinya adalah motor yang bisa dipakai di balapan World Superbike karena sudah didaftarkan dan mendapatkan izin serta persetujuan dari FIM selaku penyelenggara World Superbike. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai motor homologasi WSBK adalah batas minimum produksi, yang menetapkan jumlah minimum produksi yaitu 500 unit per tahun, di mana awal produksinya bukan langsung 500 unit, melainkan dicicil, yaitu 125 unit harus sudah diproduksi saat dilakukan inspeksi atau peninjauan awal. Selanjutnya, 250 unit harus sudah diproduksi saat akhir tahun, tepatnya tanggal 31 Desember sebelum musim balapan dimulai, dan sisanya harus sudah mencapai 500 unit di 31 Desember tahun berikutnya. Jadi harus terjadi produksi secara berkala sebanyak 500 unit di setiap tahunnya. Nah, sedangkan Superleggera V4 hanya diproduksi 500 unit saja di setiap generasinya dan tidak diproduksi secara terus-menerus di setiap tahun. Jadi, dari regulasi ini, Superleggera V4 tidak memenuhi syarat sebagai motor homologasi WSBK. Maka dari itu, fail. Selanjutnya, WSBK punya peraturan mengenai harga maksimal dari Superbike yang akan diikutkan di WSBK, yaitu maksimal 40.000 euro. Dan harga ini harus sudah include dengan tax atau pajak. Sedangkan Superleggera V4 harganya dijual di angka 90.000 euro. Yang jelas ini sudah melebihi batas maksimum harga jual. Jadi Superleggera V4 tidak lolos di regulasi maksimum harga jual. Berarti di sini Superleggera V4 terjegal dua aturan yang membuatnya tidak lolos sebagai motor homologasi WSBK. Atau jangan-jangan dibalik itu semua, mungkin Ducati memang tidak ingin mengkompetisikan Superleggera V4 karena sepertinya Ducati ingin menciptakan Superbike dengan spek melebihi batas yang tidak terhalang oleh regulasi WSBK. Karena kalau mengikuti regulasi WSBK, pasti ada batasan yang tidak boleh dilewati. Maka dari itu bisa dibilang Superleggera V4 adalah sebuah mahakarya berupa Superbike yang melampaui batas angan-angan manusia. Superbike dengan bobot super ringan yang dianggap mustahil dan hanya sekedar mimpi, ternyata bisa diwujudkan oleh Ducati dalam bentuk Superleggera V4. Jadi kesimpulannya, Superleggera V4 itu bukan tidak bisa diikutkan WSBK, tapi memang tidak ingin berada di WSBK, karena tidak ingin dibatasi oleh sebuah regulasi. Jadi kalau untuk kebutuhan balap WSBK, cukuplah Panigale V4R yang beraksi. Oke, udah jelas ya? Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau ini semua hanyalah sebuah opini pribadi. Boleh setuju, boleh juga tidak. Kalau mau mengkoreksi atau nambahin, jangan sungkan untuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang. Stay safe and I'll see you in the next video. Peace.